Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada kali ini kita bertemu kembali ya dalam pelajaran tematik. Pada tema 1 kita akan menyelesaikan tema 1 subtema 3 kali ini ya. Nanti kita akan belajar di pembelajaran 4, 5, dan 6. Lanjutan dari kemarin, kalian sudah belajar dari tema subtema pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, sekarang lanjutannya. Pada pembelajaran keempat ini, nanti kalian sambil buka buku Bukenamu, yaitu di halaman 66 ya. Buka halaman 66, kemudian kalian perhatikan materi yang Ustaz sampaikan kali ini. Nah, di dalam buku Bukena halaman 66, kamu akan mendapati di situ, yaitu tentang daur hidup kupu-kupu. Nah, coba kamu amati daur hidup kupu-kupu di bawah ini, atau di dalam bukumu itu juga sudah ada ya. Diperhatikan bahwa kupu-kupu itu berkembang biak dengan cara apa, anak-anak? Iya, dengan cara bertelur. Nah, kemudian telur itu akan menetas menjadi ulat. Coba kamu perhatikan ini. Nah, jadi dari ulat, telur. Nomor 1 ini telur, ya kan? Telur itu kemudian menetas menjadi ulat. Dari ulat ini kemudian berkembang. Nah, setelah menetas, ya kan, telur menetas menjadi ulat, kemudian ulat berkembang menjadi kepompong. Nah, ini kepompong ini ya, atau kalau kamu biasanya nyebutnya entung gitu ya, entung dalam bahasa Jawanya. Nah, kepompong ini kemudian berubah menjadi apa? Kupu-kupu yang dewasa. Jadi perkembangan kupu-kupu itu berasal dari telur, lalu kemudian telur menetas menjadi ulat, kemudian dari ulat kemudian menjadi kepompong, kemudian setelah jadi kepompong, setelah beberapa saat berubah menjadi kupu-kupu. Nah, kemudian pada halaman berikutnya kamu bisa amati halaman 67. Di halaman 67 itu kita diminta diharapkan untuk bisa menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran. Jadi bagaimana kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan, tetapi dalam konteks apa? Yaitu dalam konteks memberi atau menerima saran. Bagaimana kita memberi saran, kemudian menerima saran juga dari orang lain. Nah, ini ada tata keramanya begitu ya. Nah, bagaimana cara agar terwujud kerukunan dalam hal kita memberi dan menerima saran dari orang lain? Nah, mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Ini adalah salah satu cara untuk memberikan kepada teman kita itu saran dalam hal pelajaran. Jadi ketika teman kita itu mengalami kesulitan dalam belajar, kewajiban kita mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Tapi tentunya lakukanlah hal ini dengan cara yang baik, agar saran yang kita berikan itu bisa diterima oleh teman kita. Nah, kemudian bekerja sama mengumpulkan uang dan pakaian layak pakai untuk membantu teman yang tertimpa musibah. Jadi kalau ada teman kita yang tertimpa musibah, nah, kita tidak boleh mengejek ya, tapi membantu mereka. Di antaranya mengumpulkan uang dan pakaian layak pakai. Kemudian kita berikan kepada mereka agar bisa dimanfaatkan. Karena kalau orang yang sedang mendapat musibah itu kan sedih hatinya ya. Nah, kita harus membantu mereka. Nah, kemudian memberi saran kepada teman dan juga mau menerima saran. Jadi ketika kita itu memberikan saran, kita juga harus mau menerima saran. Ya, jangan hanya suka memberi saran saja, tapi kita juga harus menerima saran dari orang lain ketika diri kita salah misalkan. Kemudian diberikan saran oleh teman kita, maka kita harus menerimanya. Nah, kemudian saat teman melakukan kesalahan, ingatkan. Jadi kalau melihat temanmu salah, diingatkan ya. Atau kamu melihat adikmu atau kakakmu salah, diingatkan. Atau orang tuamu ada yang salah, diingatkan. Dan juga ucapkan terima kasih gitu. Jadi kita ucapkan terima kasih karena kita sudah diperbaiki dari kesalahan kita. Nah, kemudian saat kita berdiskusi di kelas, ketika akan memberikan saran, maka lakukan dengan mengangkat tangan kita terlebih dahulu, kemudian baru kita menyampaikan saran atau pendapat kita. Kemudian apa yang harus dilakukan? Jangan memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran atau pendapat. Nah, hal ini kamu bisa juga simak di halaman 67. Lalu kemudian coba perhatikan di halaman 69, kamu buka halaman 69, di situ
disajikan ada daur hidup katak. Nah, coba kita baca dulu. Sebagian hewan mengalami daur hidup dengan metamorfosis. Katak berkembang biak dengan bertelur. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur katak biasanya berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Pada kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang, lalu tumbuh kaki depan. Katak berekor lalu tumbuh menjadi katak muda. Akhirnya ekor katak menghilang. Katak muda menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Nah, itu kamu simak di halaman 69 ya. Nah, di halaman 69 itu ada informasi yang bisa kita terima dari teks yang barusan kita baca. Di antaranya apa? Katak berkembang biak dengan cara apa? Iya, dengan cara bertelur. Kemudian kecebong itu tumbuh sepasang kaki belakang lalu tumbuh kaki depan. Jadi informasinya itu. Kemudian apa? Informasi yang lain. Ya, katak muda yang berkembang menjadi katak dewasa mengalami perubahan, yaitu akan bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Ya, jadi informasinya seperti itu. Katak muda yang sudah menjadi dewasa. Jadi setelah itu katak itu akan menjadi katak dewasa yang mengalami perubahan, diantaranya apa? Yaitu dia akan bernapas menggunakan paru-paru dan kulitnya. Jadi katak bisa begitu ya, berubah begitu. Kemudian daur hidup katak yaitu katak dewasa bertelur, kemudian telurnya berubah menjadi berudu. Kemudian berudu tumbuh kaki belakang dan kaki depannya, kemudian tumbuh ekor. Kemudian menjadi katak muda dan katak muda berubah menjadi katak dewasa. Nah, itu bisa kamu lihat di bukumu halaman 69 itu tentang perkembangan atau daur hidup katak. Nah, kemudian berikutnya bisa kamu simak tentang KD 3.4 dan 4.4 yang berkaitan dengan pelajaran PPKN, yaitu menghargai perbedaan di sekolah. Nah, di sekolah itu kan kita macam-macam ya, teman-temanmu bermacam-macam, gurumu juga bermacam-macam, bahkan di rumahmu ada orang tua, ada juga kakak, adik, ya semuanya itu ada perbedaan-perbedaan yang muncul. Maka coba perhatikan sambil buka halaman 70, bagaimana kita bisa menghargai perbedaan yang ada. Kalau di sini yang kita bahas adalah perbedaan di sekolah, tapi ini nanti juga berlaku di rumah, bisa juga di mana saja. Nah, cara memperbaiki atau memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan. Jadi kita harus berusaha untuk memberikan saran itu dengan cara yang baik, karena dalam rangka untuk apa? Menghargai perbedaan yang ada. Yaitu caranya bagaimana? Ucapkan dengan bahasa yang santun. Jadi tidak boleh dengan kata yang kasar ya, harus sopan dan santun ya. Kemudian beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Jadi ketika kita memberikan saran itu kita beri solusi atau cara pemecahan masalah yang paling mudah untuk dilakukan. Kemudian tidak memaksakan saran untuk diterima. Jadi kalau kamu punya saran itu jangan sampai kita paksakan. Kita harus menyampaikannya dengan baik. Kalau tidak diterima tidak masalah. Kita tidak harus memaksakan bahwa saran kita harus diterima. Nah, kemudian coba pada pembelajaran 6 halaman berikutnya, halaman 72. Kamu buka halaman 72 buku paketmu itu. Nah, coba kita baca dulu tentang apa? Daur hidup lalat. Nah, ada berbagai hewan di sekitar kita. Ada hewan yang menguntungkan dan ada juga hewan yang merugikan. Contoh hewan yang menguntungkan adalah ayam, kambing, dan sapi. Contoh hewan yang merugikan adalah lalat, nyamuk, dan kecoa. Setiap hewan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan hewan tersebut disebut daur hidup hewan. Baik hewan yang menguntungkan atau merugikan akan mengalami daur hidup. Daur hidup lalat dimulai dari telur. Lalat dapat bertelur di mana-mana, termasuk di makanan tempat lalat hinggap. Telur lalat menetas menjadi larva. Setelah beberapa hari, larva lalat akan berubah menjadi kepompong. Setelah beberapa hari selanjutnya menjadi lalat dewasa. Lalat dewasa akan bertelur kembali, kemudian melakukan apa? Daur hidupnya seperti awal itu tadi.
Nah, dari teks yang baru saja kita baca itu, apa yang bisa kita dapatkan atau kesimpulannya apa? Bahwa tahapan daur hidup lalat yaitu dari telur menjadi larva, kemudian menjadi kepompong, dan terakhir menjadi lalat dewasa. Nah, dari teks di atas kita dapat mengetahui bahwa apa? Allah itu menciptakan hewan, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan manusia. Tetapi semuanya harus kita syukuri sebagai wujud kita beriman kepada Allah. Ya kan, kita untuk hewan-hewan yang menguntungkan kita manfaatkan kegunaannya. Untuk hewan-hewan yang merugikan kita ambil hikmahnya. Jadi kalau ada lalat, ada kecoa yang tidak bermanfaat untuk kita, itu kita ambil manfaatnya, yaitu apa diantaranya? Dengan adanya hewan-hewan yang tidak bermanfaat atau menyebabkan penyakit bagi kita, maka kita akan berusaha untuk senantiasa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dan sebagainya. Nah, kamu bisa perhatikan pada gambar ini bagaimana perkembangan lalat dari telur, kemudian menjadi larva, kemudian kepompong dan menjadi lalat dewasa. Nah, itu bisa kamu simak di dalam bukumu halaman 72. Baik, mungkin itu ya yang bisa disampaikan oleh Ustadz. Semoga dengan materi tadi kamu bisa lebih memahami lagi materi di subtema 3 ini, dan sambil menyimak di dalam buku nanti tidak perlu ada tugas yang dikumpulkan, kamu cukup mempelajari saja. Begitu dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.